Banyak beribadah, banyak-banyak sholat, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersedekah. Kalau ini engkau lakukan, Allah akan balas dengan dua. Apa dia? Alladzi at'amahum min ju'. Kalau perut engkau lapar, Allah. Begitu manusia mati, barulah dia tersadar sebenarnya selama ini dia mimpi. Selama 63 tahun bermimpi jadi orang kaya, bermimpi menjadi penguasa, bermimpi menjadi orang hebat. Dan sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Kain yang kita bawa hanya selapis, 3 lapis, 5 lapis, 7 lapis. Tanah yang kita bawa hanya 1 meter saja. Uang yang kita bawa tinggal kalau pernah kita berikan untuk sekolah, kalau kita berikan untuk tahfiz Al-Quran, kita santuni anak yatim, fakir miskin, kita tolong orang susah. Itulah sebenarnya yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain akan dibagi kepada ahli waris. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kamu lelaki mendapat setengah harta istrimu, illam yakul lahunna walad. Kalau istri tiada melahirkan anak, fa in kana lahunna waladun, kalau istri melahirkan anak, falakumur rubu', maka suami mendapat 1/4 harta warisan. Walahunnar rubu', perempuan pula mendapatkan 1/4 harta. Illam yakul lakum walad, kalau kamu suami tidak ada anak. In kana lakum waladun, kalau ada anak, falahunna thumunu, maka istri mendapatkan 1/8. Begitulah Allah membagi harta, kerana Allah ingin manusia ini selamat daripada konflik, daripada perkelahian dalam masalah harta. Sembahyang Isya 2 rakaat, 2 berbunyi jahar, 2 sir, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Tak perlu dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi masalah pembagian harta begitu detail dan jelasnya disebutkan Allah. Lizzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki, lelaki mendapat 2 kali bagian anak perempuan. Apa maknanya? Kerana memang hawa nafsu harta jauh lebih besar daripada nafsu yang lain. Itulah mengapa Allah ketika dia bercerita tentang harta, harta lebih didahulukan daripada nyawa. Hal adullukum, dalam surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, tunjikum, menyelamatkan kamu, min azabin alim, dari azab yang amat sangat menyedihkan, dari azab yang amat sangat menyakitkan. Apa itu ya Allah? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihadlah menolong agama Allah. Dengan apa? Dengan 2, tak lebih. Bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dengan diri. Allah lebih mendahulukan harta daripada diri. Mengapa Allah lebih sebutkan harta daripada diri? Alasan yang pertama, kerana harta mengalir sampai mati, sedangkan diri hanya berhenti sampai mati. Harta manusia lebih cinta, sedangkan diri banyak orang mengorbankan dirinya, menghilangkan dirinya, bahkan membuat diri binasa demi untuk mengejar harta. Berapa banyak orang mencari harta lalu kemudian sakit, dan harta itu pula yang dijual untuk berobat menghilangkan penyakit. Memanglah manusia ini makhluk yang unik, makhluk yang aneh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan berlipat ganda pada orang yang berpikir panjang, bahwa harta yang dia cari pagi dan petang itu akan menjadi amal yang berkekalan. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, Allah akan bina untuk dia satu tempat di dalam surga. Apa maknanya? Artinya orang Islam yang ingin masuk surga, yang ingin punya tempat dalam surga, yang ingin punya rumah dalam surga, syarat utama mesti membina masjid. Dan yang boleh membina masjid hanya orang-orang yang mampu kaya raya saja. Artinya apa? Orang Islam dalam pikirannya, dalam hatinya, dia mesti pernah berniat sebelum mati, dia mesti membina masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu membina masjid sebelum kita mati, insyaAllah. Andai sampai mati kita tidak pernah membina masjid, kita tetap mendapatkan pahala niat. Innamal a'malu binniat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bercerita tentang hujan,
Allah bercerita tentang hujan dalam Al-Quran menggunakan dua kata. Yang pertama matar, yang kedua ghais. Tapi bila mana Allah bercerita tentang matar, biasanya azab. Misal, contoh, amtir alaina hijaratan, hujanilah kami dengan batu-batu. Namanya hujan, tapi bukan air, hujan batu. Fasa'a matarul munzarin, seburuk-buruk hujan adalah peringatan bagi orang yang melakukan dosa. Tapi kalau bercerita hujan yang rahmat, hujan yang nikmat, hujan yang mendatangkan ketenangan, Allah selalu pakai kata ghais. Maka manakala Nabi berdoa minta hujan, Nabi tidak berkata amtir alaina, hujani kami, tapi yang dipakai adalah aghithna, aghithna. Ghais, hujan yang mendatangkan rahmat. Matar, hujan juga, tapi menjadi laknat. Hari ini sama-sama air, tapi banyak air yang menghanyutkan ikan-ikan di tengah sungai. Air, tapi air tidak menumbuhkan padi. Malahan air menghabiskan tanaman padi. Betapa air yang dulu menjadi rahmat berubah menjadi laknat. Sebab apa? Allah berikan jawaban dalam Al-Quran. Walau anna alal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, pasti Allah menyebutkan pakai lam litaukid, penekanan makna, la fatahna alaihim, pasti kami bukakan untuk mereka barakatin. Allah tidak guna kata satu tunggal barakah, tapi Allah guna pakai jamak muannas salim. La fatahna alaihim, kami pasti akan bukakan untuk mereka barakatin, barakah, 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 barakah tanaman, barakah perniagaan, barakah tanah, barakah kolam ikan, barakah sungai, barakah lautan. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka tidak percaya kepada hukum kami, mereka ingkar kepada amalan-amalan yang kami perintahkan, mereka tidak lagi melaksanakan sunnah yang dilaksanakan Nabi kami, akhadnahum, kami cabut rahmat, nikmat dan barakah itu, bima kanu yaksibun, kami cabut bukan kerana kami kejam, kata Allah, bima kanu yaksibun, kami cabut kerana perbuatan mereka. Maka dalam ayat lain apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Zahara, tampak jelas. Al fasad, kerosakan-kerosakan. Fil barri, di lautan. Wal bahri, di lautan. Fil barri, di daratan. Daratan dan lautan. Kerana dunia ini isinya dua saja. Ada lautan yang lebih luas, lalu kemudian ada daratan yang lebih kecil daripada lautan. Maka keduanya tampak rosak di depan mata manusia. Akibat siapa? Bima kasabat aydin nas, bukan kerana Allah kejam, bukan kerana Allah zalim, tapi kenapa? Bima kasabat aydin nas, akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia. Maka hujan yang malam ini turun, apakah dia menjadi matar, hujan azab, atau dia menjadi ghais, hujan nikmat? Insya Allah kita berharap hujan yang turun ini menjadi nikmat, bukan menjadi laknat, menjadi rahmat, bukan menjadi musibah, menjadi ketenangan hati, bukan menjadi menyebabkan hati risau. Alhamdulillah, kedatangan jamaah malam ini menunjukkan bahwa hujan yang datang ini rahmat, bukan merisaukan hati. Siapa yang menurunkan ketenangan ke dalam hati? Bukan kita. Hati punya kita, ada dalam badan kita. Semula dalam rahim ibu kita, dia sudah ada dalam kiti kita, sudah ada dalam diri kita, sudah ada dalam badan kita, ada dalam jasad kita, tapi bukan punya kita. Huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Diri kita ini terbagi dua, satu zahir, satu batin, satu nampak, satu tak nampak, satu physically, satu non fisik. Oleh sebab itu maka tidak boleh kita memberikan yang fisik kepada yang bukan fisik. Maka Allah berjanji dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was shaif, mereka yang sibuk bisnis berniaga, li'ila fi Quraisy,
orang-orang Quraisy pergi berniaga, pergi berdagang, pergi berjualan, mencari nafkah. Ila fi Quraisy, mereka orang-orang Quraisy itu menyibukkan diri mencari nafkah. Ila fihim rihlatas syita was-sayf, perjalanan musim dingin, perjalanan musim panas, salju turun, ais turun, salji datang, mereka tetap juga berniaga. Panas tiba, mereka tetap juga mencari nafkah. Tapi kalau mereka tidak beribadah kepada Allah, maka hanya akan menyusahkan hati. Rezeki yang sudah didapat di tangan, di depan mata, tidak pernah terasa cukup. Dulu berpikir kalau sudah sebanyak ini akan cukup, manakala dapat terasa lebih sedikit. Kalau nanti dapat 1000, ternyata 1000 sedikit karena yang ada dalam pikiran 2000. Nanti kalau dapat 5000, ternyata 5000 itu pun tak nampak lagi karena yang nampak adalah 10.000. Betul kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahab." Seandainya anak Adam itu punya lembah yang terbuat dari emas, satu lembah, ini gunung, ini bukit, ada satu tanah yang landai rendah, terdiri dari emas dan permata. Apa kata mereka? Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Mereka akan meminta satu lembah lagi, ya Allah, tambah lagi, ya Allah. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah, sampai masuk ke liang lahat, sampai mati, barulah dia akan berkata cukup ya Allah. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa yang dapat menenangkan hati jiwa manusia? Pergi ke gunung, kembali ke rumah datang risau. Pergi ke laut, kembali ke kampung halaman datang susah hati. Apa yang dapat menghilangkan kesusahan manusia? Allah berikan jawaban, falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak salat, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersedekah. Kalau ini engkau lakukan, Allah akan balas dengan dua. Apa dia? Allazi at'amahum min ju'. Kalau perut engkau lapar, Allah akan kenyangkan engkau. Wa amanahum min khauf. Kalau hatimu takut, Allah akan selamatkan engkau daripada takut. Takut miskin, takut susah, takut tak ada rumah, takut tak ada kendaraan, takut tak ada kereta, takut anak akan mati dalam keadaan miskin. Takut, takut, takut. Orang yang makan riswah kerana takut susah, orang yang makan riba kerana takut melarat, semua dosa berawal dari takut. Orang yang dekat ke bomoh kerana takut, orang yang dekat kepada setan kerana takut. Maka Allah berjanji, kalau engkau beribadah banyak ibadah, Allah selamatkan hatimu daripada rasa takut. Ala inna awliya Allah, ketahuilah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia menjadi kekasih Allah, sehingga hatinya dicintai Allah, maka Allah selamatkan hatinya daripada dua. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dicabut Allah rasa takut dari dalam hatinya. Walahum yahzanun, dan mereka tak pernah bersedih, mereka tak pernah berkeluh kesah. Memang sifat manusia, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam berkeluh kesah. Idza massahul khairu manu'a, kalau diberi rezeki dia menjadi bakhil, pelit. Wa idza massahu syarru jazu'a, tapi kalau dia didatangkan kesusahan, ditimpa musibah, selalu risau dan gelisah. Tak ada yang dapat menenangkan hati kecuali zikir. Tidak ada yang dapat menghilangkan susah hati kecuali membaca Al-Quran. Makanya di antara doa khatam Al-Quran, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, jadikan Al-Quran sebagai penenang hati jiwa kami. Wa dhihaba husnina wa humumina, jadikan Quran sebagai pengusir, penghalau segala yang menyusahkan hati kami. Qalbul mu'min baina asabi ar-Rahman, hati orang beriman antara kuasa jari jemari qudrat iradat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Insya'a, seperti orang yang membalik-balikkan wang, seperti orang yang membalik